Waktu masih belum kerja, gue sering banget begadang. Biasanya gue tidur jam 2 atau jam 3 pagi setiap hari. Bukan karena gue gak mau tidur, tapi karena gue susah buat tidur. Entah lagi overthinking, atau otak gue suka tiba-tiba random aja nih pas malam. Kayak misalnya nonton orang primitif lagi bangun kolam renang. Karena kasihkan nonton, terkadang bisa bablas sampai matahari terbit. Alias gue gak tidur sampai pagi. Pada video kali ini, gue mau ngasih beberapa tips nih buat kalian para makhluk-makhluk insomnia kayak gue yang pengen tidur cepet karena berdasarkan pengalaman gue pribadi, biasanya tuh malam-malam gue ngerasa kalau imajinasi otak itu meningkat. Kadang suka dapet ide, kadang suka tiba-tiba kepo sama sejarah lah, atau ngelakuin hal-hal random yang akhirnya ngebuat kita tuh jadi nggak tidur-tidur. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, tidur yang baik itu kayak gimana? Menurut National Sleep Foundation atau NSF, kalian yang berusia 18 tahun ke atas kayak gue, idealnya itu tidur 7-9 jam per malam. Kemudian perlu diingat juga kalau tidur gak bisa ngutang. Kayak misalnya nih hari ini tidurnya cuma 4 jam. Besok mau 12 jam, biar rata-rata tetap 8 jam nih per hari. Itu menurut NSF tuh gak bisa kayak gitu. Kekurangan tidur kalian kemarin tidak akan diganti dengan kalian tidur lebih panjang hari ini. Dan usahakan juga kalian itu punya jadwal tidur yang sama nih setiap harinya, entah itu weekday atau weekend. Jadi tidurnya di jadwal yang sama. Kalau gue inget masa-masa awal ngantor dulu, 2 tahun yang lalu, waktu itu susah banget buat gue tidur setiap malam. Alhasil jam tidur gue jadi cukup berantakan. Kadang pulang kantor langsung tidur, terus malamnya jadi nggak ngantuk nih, kebangun malam-malam, terus baru bisa tidur lagi jam 4. Itu tidurnya kacau banget. Kadang juga gue dibablasin nih sampai pagi, supaya besoknya ngantuk jadi bisa tidur cepet. Tapi waktu nggak tidur seharian itu rasanya nggak enak banget. Gue kayak ngerasa jadi zombie seharian. Kalau diajak ngomong itu responsnya 5-10 detik baru nyampe otak. Karena ngerasa nggak ada yang nggak bener nih, gue mulai cari-cari supaya bisa tidur cepet. Dan hasilnya, setelah baca beberapa jurnal dan buku, ada 2 faktor penting yang bisa bikin kita tidur lebih cepet. Yaitu yang pertama ada sleep environment atau lingkungan tidur, dan yang kedua ada sleep habit. Pertama, gue mau bahas sleep environment. Cara agar kalian bisa tidur dengan cepat, yaitu dengan membuat suasana kamar yang mendukung buat kalian tidur. Ya misalnya, biasakan tidur dengan kondisi kamar itu gelap. Menurut Dr. Abhinav Singh, cahaya dari lampu kamar bisa mempengaruhi produksi hormon melatonin dalam tubuh. Dan tidur dalam kondisi gelap akan membuat produksi melatonin kalian itu meningkat. Sehingga ini yang akan membantu tubuh kalian buat tidur lebih cepat dan bikin tidur kalian lebih nyenyak. Selain gelap, yang menjadi faktor lainnya yaitu suhu ruangan. Suhu ruangan yang sejuk nih bisa berpengaruh ke cepat atau susahnya tidur seseorang. Dimana suhu kamar yang ideal adalah 19-22 derajat. Sama seperti kondisi gelap, suhu yang lebih dingin di kamar kalian dapat mempercepat produksi hormon melatonin. 3. Jangan melakukan aktivitas selain tidur di kasur. Menurut jurnal Sleep di tahun 2015, mengaitkan kasur dengan aktivitas non-tidur, seperti misalnya kayak tiduran nonton TikTok lah, main sosmed, atau belajar di kasur, dapat mengganggu persepsi tidur di otak. Sedangkan kalau kita hanya menggunakan kasur untuk tidur, maka ini akan membantu otak kita memicu respons untuk tidur saat kita berada di kasur. Selain membuat lingkungan yang optimal untuk tidur, ada beberapa kebiasaan yang perlu kita ketahui agar bisa tidur cepat dan mendapatkan tidur yang berkualitas. Menurut jurnal penelitian The Effect of Caffeine on Sleep, kafein itu memiliki efek yang bertahan hingga 6 jam setelah dikonsumsi. Sehingga disarankan untuk menghindari minum-minuman dengan kafein yang tinggi, kayak misalnya kopi, setidaknya itu 6 jam sebelum kalian tidur. Selanjutnya 3 jam sebelum tidur. Hindari makan makanan berat. Karena kalau kita makan terlalu dekat dengan jam tidur, takutnya nanti perut kita itu masih bekerja atau masih mencerna makanan yang baru kita makan. Selain itu, tidur dengan kondisi masih mencerna makanan juga dapat meningkatkan resiko terjadinya refluks asam lambung atau gangguan pencernaan lainnya. Lalu 1 jam sebelum kalian tidur, sebisa mungkin berhenti dari aktivitas yang menuntut kita untuk berpikir, seperti misalnya belajar atau bekerja. Tujuannya adalah agar otak kita atau tubuh kita bertransisi secara perlahan ke keadaan yang lebih tenang dan santai. Kemudian 30 menit sebelum tidur, berhenti bermain gadget. Seperti yang kita tahu, gadget kita itu memaparkan yang namanya blue light atau cahaya biru.
Sedangkan si blue light ini menyebabkan produksi hormon melatonin di dalam otak menjadi terhambat. Itu sebabnya kenapa kadang kita bisa selimutan, terus main gadget sampai subuh dan gak ngantuk-ngantuk. So, perlu diingat, tidur yang cukup dan berkualitas itu sangat penting. Selain baik buat tubuh, tidur yang cukup juga akan memberikan kalian beberapa manfaat nih. Kalau menurut jurnal sleep, orang yang tidur cukup akan terlihat lebih menarik, lebih atraktif. Kalau buat kalian yang laki-laki atau perempuan atau masih jomblo, mungkin bisa dibenerin nih kualitas tidurnya, biar banyak yang terpesona sama kalian. Selain itu, dampak buruk dari kurang tidur ini juga cukup banyak ya. Kayak yang pertama, sistem imun tubuh kalian jadi lemah dan jadi rentan terhadap penyakit. Terus yang kedua, nurunin produktivitas kalian, bikin mood kalian jadi nggak stabil, bisa jadi gampang marah. Dan yang terakhir ini buat laki-laki, bisa bikin testikel atau biji kalian itu mengecil, otomatis menurunkan kepercayaan diri kalian sebagai laki-laki. Terakhir, kalau kalian mau nyoba teknik-teknik yang bisa dilakuin supaya ngebantu kalian cepet tidur, kalian bisa pakai teknik yang udah diterapin sama US Army nih. Gue juga taruh link videonya di deskripsi buat yang mau nonton. Semoga dengan menjalankan tips-tips tadi, masalah tidur kalian bisa selesai dan juga bisa mendapatkan tidur yang cukup dan juga berkualitas tentunya. So, sekian aja video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Like video ini kalau kalian suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!